وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan majlis untuk kita semuanya di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surga. Bersama-sama kita tawassi bil haq wa tawassi bis sabr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi umur, sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman serta beramal saleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kaji syarah rinci rukun iman pada rukun yang kelima, iman kepada hari akhir, yang mana kita sampai pada mereka-mereka yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil. Yang pertama adalah seorang imam yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seorang
yang diajak seorang wanita yang memiliki kedudukan yang cantik, ia pun menjawab, ia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah, ia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui, tidak melihat apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Dan seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian, khalian, dalam keadaan sendirian, fafadat 'ainah, sehingga kedua matanya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak ada naungan, tidak ada tempat yang teduh kecuali naungan Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah imam adil. Seorang imam yang adil. Jamaah rahimakumullah. Ini sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Al-imam al-adil. Seorang imam yang adil. Kemudian kita masuk pada yang kedua. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ujian berat para pemuda di zaman di mana kita ada di dalamnya. Di mana kehidupan duniawi, gemerlapnya dunia, fitnah-fitnah dunia, maka itu sangat kuat. Ma taraktu fitnatan hiya adharu 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah untuk laki-laki yang lebih berat daripada fitnah wanita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di mana para pemuda hidup dengan internet, hidup di dunia maya, hidup dengan HP, dengan berbagai macam ya fasilitas dunia yang begitu mudahnya untuk sampai kepada keburukan, sampai kepada dosa dan maksiat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang pemuda ia istiqomah di atas agama Allah, ya, ia bersungguh-sungguh untuk berpegang kepada agama Allah, maka sungguh ini ia pemuda yang benar-benar istimewa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, waktunya, tenaganya, segala yang dimiliki, fokus untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, fokus dengan ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah, demikian semua yang bermanfaat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, syabun nasha'a fi ibadatillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh salaf, man syabba ala syai' syaba alaih. Barang siapa yang membiasakan kebaikan di masa mudanya, maka ia akan bersama dengan kebaikannya sampai tua. Barang siapa yang membiasakan sesuatu di masa mudanya, maka akan bersamanya sampai ia tua. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kisah yang pernah kita sebutkan jamaah rahimakumullah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, dia menceritakan ketika berangkat umrah bersama dengan Walid, bersama dengan ayahanda Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahumallahu ta'ala. Ketika sampai di Makkah, jumpa dengan seorang yang meminta-minta. Ya, seorang yang meminta-minta. Maka Syekh Abdul Muhsin menasihati, wahai saudaraku, ya, engkau seorang yang kuat, badan Anda kuat, Anda sehat, ya, hendaklah Anda bekerja. Hendaklah Anda bersungguh-sungguh dengan yang lebih mulia, dengan yang bermanfaat, ya, dinasihati. Kemudian puncak dari nasihatnya,
Karena seorang kalau tidak berusaha mengubah apa yang ada pada dirinya, ia akan tumbuh demikian untuk selamanya. Ya, Anda harus berusaha untuk mengubah yang lebih baik, ya, berhijrah kepada yang lebih baik. Jangan seperti ini, jangan meminta-minta, ya. Ini jamaah rahimakumullah, ternyata benar, ya, sekian lama, sekian tahun, ya, kemudian Syekh Abdul Razak pun berangkat kembali bersama dengan keluarga. Ini kebiasaan beliau. Syekh Abdul Muhsin bersama dengan keluarga, anak-anak, ya, dan ya jumlah yang besar, satu keluarga besar, ya, berangkat semuanya untuk umrah, ya. Subhanallah, sekian lama, ya, sekian lama jumpa kembali ternyata dengan orang tadi, orang yang dulu pernah dinasehati. Dan Syekh Abdul Muhsin seorang ahli hadis, seorang, ya, ahli hadis yang sangat kuat hafalannya, ya, jamaah rahimakumullah. Beliau mengajar kutub sitah, kutub tis'ah, ya, tanpa memegang kitab, ya, beliau hafal semuanya, Sahih Bukhari, Muslim, demikian seterusnya, termasuk sampai perawi-perawinya, hafal semuanya. Itu yang beliau ajarkan di Masjid Nabawi, ya, untuk para penuntut ilmu. Sehingga ingat, jumpa lagi dengan orang ini, wahai saudaraku, bukankah kita pernah berjumpa dulu? Iya, iya. Aku pernah mengingatkan engkau, menasihati engkau agar bersungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik. Jangan terbiasa dengan yang seperti ini. Subhanallah, pelajaran besar jamaah rahimakumullah, bahwa seorang akan hidup bersama dengan kebiasaannya. Maka sangat penting untuk kita semuanya memperhatikan semua kebiasaan kita. Kalau ada yang kurang, yang tidak pas, yang tidak layak, atau bahkan yang salah, maka segera perbaiki diri. Ini jamaah rahimakumullah. Karena kalau tidak, itu akan terbawa. Sebagaimana tadi perkataan salaf, man syabba ala syai' syaba alaih. Barang siapa yang tumbuh, ya, dengan sesuatu, maka ia akan bersamanya sampai tua. Ia akan membawa kebiasaan tersebut sampai tua. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada orang yang kedua yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, istiqomah di atas agama Allah, berpegang teguh dengan agama Allah. Dia tidak tergiur dengan dunia. Ia sangat kuat untuk berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua, jamaah rahimakumullah, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, penyebutan syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Siapa yang disebut dengan pemuda? Kita kembali kepada perkataan para ulama dalam kamus, ya, di mana ahli bahasa, ya, diikuti oleh para fuqaha, para ahli fikih. Al-aqrab anna zaman asy-syab yabda bil bulugh wa yantahi ila 30 au 32. Ya, pembatasan pemuda, pendapat yang paling kuat, yaitu dimulai dari semenjak balik sampai umur 30 tahun atau 32 tahun. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah pemuda dari balik umur 15 atau mungkin lebih cepat dari itu sampai umur 30 tahun atau 32 tahun. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Asir rahimahullah, beliau mengatakan al-kahlu minar rijal man zada ala 30 sanah ila al-arba'in. Ya, wa qila min 33 ila tamam 50. Ini jamaah rahimakumullah, tadi pemuda itu sampai umur 30-an tahun atau 32 tahun, 33 sampai 40, ya, atau 33 sampai 50, kata Al-Imam Ibnul Asir rahimahullah, itu sudah mulai masuk masa tua.
ya, masa setelah masa muda, ya, masa selesai dari masa tua masuk kepada selesai masa muda masuk kepada masa tua. Ini jamaah rahimakumullah dari 33 sampai 40 atau sampai 50. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini di umur tersebut, ya, antara balik umur 15 tahun, ya, sampai kemudian masuk di umur 30, 32, ya, ini masa-masa yang sangat menentukan. Ketika masa mudanya bagus, benar, ya, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka demikian kebiasaan akan dibawa sampai tua, ya, bahkan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasya'a fi ibadatillah, pemuda sifatnya adalah tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang pertama, asyab kana tarabba 'ala ta'ah wa nama 'alaiha fi sigharih, yaitu seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Ia terbiasa dengan ketaatan semenjak kecil. Walam ya'ti sinus syabab illa wa huwa 'ala khair, sehingga sampai pada masa muda kecuali dalam keadaan baik. Syaghala syababahu bi ta'ah, ia sibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Afnahu fiha, ia habiskan umurnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, makna pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, man kanat hasanatuhu wa ta'atuhu fi syababihi akthar min sayyiati wa dhunubi man nasha' ala ghairi ta'ah. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, di mana pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, yaitu pemuda yang kebaikannya, ketaatannya di masa mudanya itu lebih banyak daripada keburukan dan dosanya. Ya, ketaatannya kepada Allah, kebaikannya, ya, di masa mudanya itu lebih banyak daripada keburukan dan dosanya di masa mudanya. Ini saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, masa muda. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kami sudah lewat dari masa muda? Kalau tadi batasan 32, ya, kami sudah lebih dari itu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah atas nikmat hidayah di umur berapapun. Bahkan seorang tidak tersisa kecuali di akhir umurnya kemudian mendapat hidayah, maka itu di atas kebaikan. Seorang di atas ontanya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seorang masuk dalam surga? Maka Rasulullah katakan, ucapkanlah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau tegakkan salat, engkau puasa di bulan Ramadan, engkau tunaikan zakat, ya, maka engkau masuk surga. Maka orang ini mengatakan, shaddaqtu, aku benarkan semuanya wahai Rasulullah. Ya, kemudian orang ini pergi berjalan, ternyata ia terjatuh dari atas ontanya terjatuh sehingga ia terjatuh dari atas ontanya dan ia meninggal. Apa kata Nabi SAW? Man arada an yanzura ila ahadin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat seorang penduduk surga, lihatlah orang ini. Ya, belum punya amalan, seakan belum punya amalan. Ia baru mengatakan aku benarkan, ya, artinya baru masuk ke dalam Islam. Ya, ia jujur. Ia mengatakan aku benarkan, kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, belum ada amalan. Ternyata Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk surga, lihatlah orang ini, ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ia berjumpa dengan seorang yang sudah tua di umur 60 tahun. Maka Al-Hasan Al-Basri bertanya, berapa umurmu? Ya, 60 tahun. Kata Al-Hasan Al-Basri, berarti Anda sudah dekat, ya, dengan ajal. Engkau telah dekat dengan ajal.
Maka orang ini mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tahukah kamu makna innalillah wa inna ilaihi raji'un? Ia menjawab, iya, tidak, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka Hasan Basri mengatakan, kalau Anda tahu bahwa kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, maka persiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini menangis. Ia menangis. Dia karena dikatakan ternyata tidak cukup hanya tahu kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah, titik. Kalau kembali kepada Allah ada apa? Pertanggungjawabkan dengan semua amalmu, siapkan jawaban ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kemudian menangis. Ia bertanya, "Wa mal hilah?" Bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya? Saya sudah umur seperti ini. Ya, bagaimana solusinya? Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, "Ahsin ma baqiya yaghfirullahu laka ma madha." Kata Al-Hasan Al-Basri, kalau begitu perbaiki dari sisa umurmu yang ada, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosamu di masa lalu. Ini jawabannya jamaah rahimakumullah. Ya, sudah selesai masa muda, apakah kemudian terlewat begitu saja? Tidak. Solusinya adalah bersungguh-sungguh untuk ya mendekat kepada Allah. Perbaiki dari sisa umur yang Allah berikan untuk kita, maka balasannya Allah ampuni semua dosa-dosa kita di masa lalu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kadang kalau kita bicara tentang ya keutamaan yang seperti ini, rasanya pengen muda lagi ya. Pengen muda lagi, pengen istiqomah, pengen ya, wah seandainya saya masih muda, saya bisa muda lagi, saya akan kuat istiqomah di atas agama Allah, ya demikian. Tapi ternyata ya demikian kesadaran, hidayah Allah berikan setelah kita melewati umur tersebut ya. Jamaah rahimakumullah, kecuali para pemuda, ya alhamdulillah banyak yang hadir ya teman-teman di khususnya di MBI ya. Banyak yang hadir, muda-muda, alhamdulillah luar biasa. Tapi kami-kami yang sudah di atas 30, di atas 32, alhamdulillah tadi jalan terbaiknya adalah istiqomah. Dari sisa umur yang ada, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya ini berbicara tentang pemuda, ya begitu banyak perhatian Al-Quran dan Sunnah tentang para pemuda. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya kebanyakan adalah para pemuda. Allah Subhanahu wa taala kisahkan keadaan mereka para pemuda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kisahkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu." Sungguh ada contoh yang baik, uswah hasanah pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Kata Ibnu Abbas, "Ma ba'asallahu nabiyan illa syabban." Allah tidak mengutus Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dalam keadaan ia masih pemuda. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali ia masih pemuda. Wala utiyal ilma alimun illa wa huwa syab. Tidaklah seorang alim diberikan ilmu kecuali dalam keadaan ia masih muda. Ini perkataan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupu Nabi SAW, putranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, di mana didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ya ilmu dan ajarkan tafsir, ajarkan ta'wil yaitu tafsir. Jamaah rahimakumullah, Allah kabulkan. Abdullah Ibnu Abbas menjadi seorang pemuda yang menjadi ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat, habru al-ummah, ya tintanya umat, ulamanya umat ini siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Jamaah rahimakumullah, ya tadi menafsirkan tentang keadaan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya tadi. Allah tidak utus seorang nabi pun kecuali dalam keadaan muda, ya, kecuali dalam keadaan muda. Tidak diberikan ilmu kecuali dalam keadaan muda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim berdakwah, dia mendakwai keluarganya, mendakwai ayahnya, mendakwai kaumnya. Ini jamaah rahimakumullah, bahkan mendakwai sampai kepada rajanya. Seorang diri, tidak ada yang beriman, tidak ada yang bertauhid kecuali Nabi Ibrahim sendirian. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada keadaan menghancurkan patung-patung, ya, disisakan patung yang paling besar, kemudian palu atau kapaknya itu diletakkan di atas pundaknya. Ya, ketika sudah hancur seperti itu, raja bertanya, siapa ini, ya, yang melakukannya, siapa yang mengerjakannya? Dalam surat Al-Anbiya ayat 60, jamaah rahimakumullah, mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang mengerjakannya adalah kami mendengar seorang pemuda yang mereka sebut, yang disebut dengan Ibrahim, yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang dikenal, yang disebut namanya Ibrahim. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay syaban, ya, fata. Qalu sami'na fatan, mereka menjawab kami mendengar seorang fata, seorang pemuda. Fata, kata Ibnu Katsir, maknanya syab, seorang pemuda. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang mengerjakan kebaikan yang demikian, dakwah tauhid yang demikian, seorang pemuda. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, jiwa pemuda, semangat pemuda ketika lurus di atas ketaatan, di atas ilmu, ya, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh seorang pemuda sangat mulia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi, yaitu mereka-mereka yang lari ke dalam gua membawa agamanya, membawa akidah dan imannya, karena sudah tidak ada kesempatan untuk bertahan diri dengan imannya kecuali harus bersembunyi. Maka merekalah, ya, Allah sifati dalam surat Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, lafaz ayat ini Al-Kahfi ayat 13, sesungguhnya mereka adalah fityah, tadi jamak dari fata. Fata, seorang pemuda. Fityah, para pemuda. Ashabul Kahfi, mereka adalah para pemuda amanu bi rabbihim. Mereka itu beriman kepada Tuhannya, para pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian wazidnahum huda, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah, kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Jamaah rahimakumullah, di antara faedah ayat ini, jamaah rahimakumullah, seorang yang bersungguh-sungguh di atas kebaikan, maka zidnahum huda, kami akan tambahkan hidayah, kami akan tambahkan kebaikan. Ini jamaah rahimakumullah, kalau kita bersungguh-sungguh, ya, kalau kita bersungguh-sungguh di atas kebaikan, apakah stagnan, diam dalam kebaikan tersebut? Ternyata tidak. Kebaikan Allah balas dengan kebaikan. Wa hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang lain. Allah tambahkan kebaikan. Ini motivasi kita jamaah rahimakumullah. Kalau kita semangat dalam kebaikan, Allah tidak biarkan. Allah akan tambahkan hidayah. Allah akan tambahkan kebaikan. Allah tambahkan amal. Allah mudahkan untuk ibadah-ibadah yang lain. Demikian seterusnya. Seorang yang semangat terus akan tumbuh kebaikannya, akan tumbuh hidayahnya. Ini jamaah rahimakumullah,
Bagaimana Allah sifati para pemuda? Amanu bi rabbihim, para pemuda yang menyelamatkan agamanya, akidahnya. Mereka lari ke dalam gua karena mereka beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah. Ini jamaah rahimakumullah, sedikit saja kita bersemangat, kita menambahkan kebaikan, ternyata tidak hanya sampai di situ. Allah akan tambahkan banyak kebaikan setelah itu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kadang perasaan ya, kalau kita sudah lama bermajelis ilmu, ya mungkin sudah banyak ilmu, kadang malah berbalik. Iya, ya kadang malah berbalik. Ya, semangat merasa mungkin sudah di puncak, mau turun lagi ya. Kadang demikian. Dulunya semangat, sekarang agak malas. Dulunya selalu di saf pertama, sekarang udah mulai telat ya. Karena sudah lama ngaji ya. Berarti ada yang tidak lurus, ya ada yang tidak benar jamaah. Kalau benar istiqomahnya itu justru semakin bertambah dan terus Allah tambahkan. Wazidnahum huda, kami akan terus tambahkan hidayah. Kami akan terus tambahkan kebaikan. Ini jamaah rahimakumullah, muhasabah untuk kita semuanya. Kita mendapat hidayah, kita di atas petunjuk, alhamdulillah, kita pegang bersungguh-sungguh, ya, maka Allah tambahkan kebaikan. Allah tambahkan hidayah untuk kita semuanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah para pemuda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak hadis-hadis yang menyebutkan kebersamaan Rasulullah dengan para pemuda. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, wahai pemuda, wahai anakku, aku ajarkan padamu beberapa kalimat. Ya, kalimat seperti ini sering Rasulullah katakan, ya ghulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, wahai anakku, ya bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah dari yang paling dekat. Ya, ini khitab, ya Rasulullah mengajak bicara kepada siapa? Para pemuda. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kedudukan para pemuda. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih, hadis Abu Sulaiman Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berjumlah 20 orang, syababatun mutaqarribun, kami adalah para pemuda. Kami berjumlah 20, kami para pemuda yang umur kami mutaqarribun, umur kami berdekatan. Mereka datang dari jauh, kemudian datang kepada Nabi, menginap ya di Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Ini jamaah rahimakumullah, sampai Rasulullah melihat kami sudah rindu kepada keluarga. Maka Rasulullah katakan, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian kepada keluarga. Fa'aqimu fihim, tegakkanlah salat. Ya, tegakkanlah salat bersama dengan mereka. Alimuhum wa muruhum, ajarkan ilmu kepada mereka. Ya, perintahkan kepada kebaikan. Sallu salata kada fi hini kada. Ya, salatlah. Kemudian Rasulullah mengajarkan waktu salat. Ya, salatlah salat ini di waktu ini, salat ini di waktu ini. Hatta idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau sudah datang waktu salat, seorang dari kalian hendaklah mengumandangkan azan. Wal ya'umukum akbarukum, yang mengimami kalian yang paling besar, yang paling berilmu. Muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah, siapa mereka ini? Para pemuda. Ya, ini jamaah rahimakumullah yang tadi disebutkan sampai 32 tahun. Ya, 33 tahun. Sebagian ulama mengatakan sampai 40 tahun, sebagian mengatakan sampai 50 tahun, ya. Karena seperti asar tadi, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali dalam keadaan mereka masih pemuda. Rasulullah diutus 40 tahun, berarti 40 tahun masih pemuda, ya masih dikatakan pemuda. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya tadi kalau mengingat masa muda, ya, seandainya itu batasan pada 32 tahun, ya, maka antum semuanya, ya, antuna yang masih di bawah 32 tahun, 33 tahun, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Kami yang
Sudah di atas itu kalau ditanya apa yang kamu inginkan? Ya pengen kembali muda. Pengen kembali muda, ya pengen semangat lagi. Ya pengen seperti masa dulu, luar biasa semangatnya ya, tanpa kenal lelah, tanpa kenal ya semangat luar biasa. Subhanallah, demikian ya jamaah rahimakumullah. Maka antum di masa muda seperti itu, ya sekarang di masa muda maka manfaatkan ya umur, waktu, kesempatan, ya kebaikan sehingga akan tumbuh dewasa di atas 33 tahun tadi dalam keadaan istiqomah sesuai dengan kebiasaan di masa muda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga demikian mengajarkan kepada para pemuda. Ya, dalam kisah ada 70 sahabat. Ya, ada 70 sahabat, mereka qurra, mereka para qari, para penghafal Al-Qur'an, dan mereka para pemuda. Ada berapa? Ada 70 sahabat. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, mereka sangat kuat belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, sibuknya mereka ya di dalam kesibukan waktu mereka untuk membersamai Al-Quran, untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Mereka para qurra. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu kejadian dalam perang Bi'ru Ma'unah, mereka banyak yang terbunuh. Para pemuda ini, para qurra, banyak yang terbunuh dalam kejadian Bi'ru Ma'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai disebutkan da'an nabi ala qatalatihim 15 yauman fi salatil ghadat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendoakan, dia mendoakan atas para pembunuh mereka selama 15 hari di dalam salat ghadat, di dalam salat fardu. Ya, sampai Rasulullah terus melaknat para pembunuh ini, para pemuda yang menghafal Al-Quran. Mereka para qurra ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sangat indah ya ketika bicara pemuda, bicara masa muda. Pemuda, apalagi yang disebut tadi pada 7 golongan, yang keduanya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi jamaah rahimakumullah, kuatkan untuk istiqomah, semangat untuk menyambut kebaikan, maka sungguh Allah akan tambahkan wazidnahum huda. Kami akan tambahkan hidayah untuk mereka. Tapi sampai di sini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allahu taala a'lam bis-shawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan untuk terus berdakwah, mengajarkan ilmu pada kami. Amin. Jazakumullah khairan. Izin bertanya Ustaz, apakah pertanyaan di luar tema, mana yang lebih utama, membantu saudara yang sedang kesulitan namun ia tidak sholat atau membangun masjid? Jazakumullah khairan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalan ibadah ketika bisa disatukan, maka satukan. Jangan ambil salah satunya, ambil dua-duanya. Ya. Atau ambil semuanya, ambil tiga-tiganya. Kalau mungkin kita satukan ya. Seperti ini tidak bertabrakan. Anda bisa membantu ya, sebagian uang tadi dibagi, sebagian untuk keluarga yang membutuhkan, yang sangat mendesak ya. Walaupun tidak salat, bisa jadi dengan Anda berbuat baik, maka akan tergerak hatinya, akan tersentuh hatinya. Ternyata orang-orang yang menjaga salat, orang-orang yang ngaji, ternyata hatinya baik, orangnya baik-baik, santun, sayang, perhatian ya. Mereka sangat bersahabat, alhamdulillah, akhlak mulia. Ya, kunci dalam berdakwah adalah akhlak yang mulia. Karena siapapun suka dengan orang yang baik akhlaknya. Siapapun suka, ya, dengan siapa? Dengan orang yang baik akhlaknya. Maka ini jamaah rahimakumullah, jadikan sebagiannya, kalau bukan semuanya. Anda masih ada perasaan berat, pengen sebagiannya untuk membangun masjid tadi, infak di masjid, ikut membangun masjid, alhamdulillah bisa. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka ini jamaah rahimakumullah, kerjakan dua-duanya. Kecuali Anda merasa tadi keluarga insya Allah masih mampu, masih bisa ya, sehingga semua dipakai untuk infak, silahkan apa yang tenang di dalam hati. Ya, istafti qalbak, mintalah pendapat kepada hati. Yaitu hati yang lurus, hati yang bersih, maka kita bisa bertanya, saya lebih cenderung untuk membantu semuanya, untuk infak semuanya, atau dibagi dua-duanya. Ini tidak bertentangan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya, Allahumma amin wa iyyakum, seputar masalah waris. Salah satu ahli waris saat ini tinggal di rumah warisan kedua orang tua yang sudah meninggal. Apakah harus membayar sewa atas rumah yang ditempati? Kalau iya, bagaimana pembagian uang sewanya? Apakah ia yang menempati rumah masih dapat bagian dari uang sewa tersebut? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, seorang meninggal, maka ia kalau ada harta, apapun yang bisa bernilai harta, bisa dijual bernilai uang, maka itu harta warisan. Ya, dari harta warisan tadi, yang pertama diselesaikan adalah kaitan dengan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada manusia. Ya, kewajiban kepada Allah mungkin punya hutang atau punya nazar, ya, ingin menyembelih ini nazar, ya, sesuatu yang harus mengeluarkan harta. Ya, maka seperti itu diambilkan dari harta yang ditinggalkan, harta warisan tadi. Kemudian kaitan dengan manusia, mungkin punya hutang, ya, punya tanggungan, ya, itu selesaikan semuanya
Termasuk adalah kebutuhan untuk tadi mengurus sampai dimakamkan, memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai menguburkan, itu semuanya juga diambil dananya dari harta yang ditinggalkan. Ya, jamaah rahimakumullah, kalau semua kewajiban harta kepada Allah, kepada manusia, semuanya sudah selesai, baru sisa hartanya itu dibagi untuk ahli waris. Dan pembagian warisan, jamaah rahimakumullah, itu sudah diatur oleh Allah. Ya, pembagian warisan itu langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, seperdelapan, siapa yang dapat sepertiga, seperenam, dapat 2/3, semuanya sudah diatur. Siapa yang dapat asabah, sisa dari pembagian, semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Jadi khusus pembagian fikih, pembagian waris, itu langsung Allah jelaskan dalam Al-Quran. Padahal kalau bicara sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam semuanya, itu dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi. Tapi untuk warisan 100% dijelaskan di dalam Al-Quran. Luar biasa, ini besarnya syariat warisan ya, jamaah rahimakumullah. Sehingga tadi kalau meninggal, maka setelah selesai dari kewajiban pada Allah dan pada manusia, sisa hartanya itu menjadi harta warisan. Kemudian masing-masing ditentukan berapa persennya. Ya, masing-masing bagiannya dapat setengah, 1/8, 2/3, dapat 1/4, ya, dan seterusnya. Siapa? Dibagi semuanya sesuai dengan pembagian warisan. Dan itu ada dalam ilmu waris, ya. Itu ada dalam ilmu waris. Ini jamaah rahimakumullah. Setelah pembagian tadi, maka semuanya mendapat bagian sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dari semua harta yang ada, harta yang tersisa, saya dapat bagian 1/4, saya 1/8 misalnya. Demikian, maka masing-masing punya haknya. Sehingga kalau tadi anggap warisannya rumah, satu-satunya warisan, tidak ada harta yang lain sama sekali kecuali hanya rumah saja, maka rumah itu milik bersama, milik semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Maka kalau ada salah satu yang menempati, maka harus mendapat ridho dari semuanya. Kalau semua tidak ridho untuk ditempati, ya kecuali harus dengan kontrak, ya silakan bicarakan dengan baik. Ya, bicarakan dengan baik, ya, kemudian masing-masing mendapat bagian sesuai dengan prosentase dari harta warisan tadi. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Satu catatan jamaah rahimakumullah, untuk pembagian warisan ini segera. Setelah meninggal selesai sampai pada penguburan selesai, ya tidak lama dari itu segera bicarakan masalah warisan. Karena semakin lama, semakin jauh, itu semakin susah, semakin pelik, semakin banyak masalah. Mungkin sebagian ahli waris sudah meninggal duluan, hartanya ada di mana-mana, ya itu sangat susah untuk pembagian. Makanya segera kumpul, ya, seminggu setelahnya, 1 bulan setelahnya, setelah tenang semuanya, kemudian kumpulkan semua, kemudian bagi warisan tadi sesuai dengan prosentase masing-masing. Minimal adalah masing-masing tahu bagiannya. Saya setengah, saya 1/3, ya ibu dapat 1/4, ibu dapat 1/8, ya. Segera ditentukan, ya, sehingga jelas. Salah satu hikmahnya jamaah, karena biasanya yang menunda pembagian warisan itu orang-orang atau ahli waris yang mampu, ya. Tapi yang tidak mampu sebenarnya pengen minta, karena mungkin ada hutang, ada kebutuhan, mau dipakai modal usaha, tapi karena orang kecil merasa ya kecil tidak punya, sehingga takut dengan yang kuat tadi, takut dengan yang kaya tadi, ya, sehingga diam padahal sangat butuh. Nah, disinilah tertunda kebaikan saudara. Maka jangan sampai ditunda. Ya, jamaah rahimakumullah, pembagian warisan jangan sampai ditunda. Ada di situ hak saudara-saudara kita yang sangat butuh, maka jangan ditunda. Ini ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu terkait dengan pembagian warisan. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika pernah talak pertama dan rujuk lagi selang beberapa tahun, ternyata suami mengucapkan talak lagi. Itu talak pertama atau kedua? Jamaah rahimakumullah, talak pertama jatuh itu melewati masa iddah. Masa iddah itu 3 kali haid. Ya, selama selama 3 kali haid tadi suami kembali, suami rujuk, ya, maka langsung rujuk saja. Artinya rujuk itu dengan mengucapkan saya kembali, saya rujuk, atau dengan mencampuri, itu artinya rujuk, ya. Tapi kalau selesai 3 kali haid tadi suami tidak rujuk, maka sudah sempurna talak. Sudah mantan suami dan istri. Kalau sudah mantan suami dan istri, kemudian pengen menikah lagi seperti menikah baru. Syarat pernikahan sama persis, ya, harus mengulang lagi.
Ketika sudah terjadi nikah lagi tadi, maka mulai dari nol, ya. Ketika terjadi talak itu talak pertama, ya. Kalau terjadi talak maka itu talak yang pertama. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya jamaah, jika ada masa muda yang mengesampingkan ilmu dunia padahal termasuk orang yang ahli dan punya skill yang bagus, dibutuhkan perusahaan besar, namun setelah ngaji ingin tinggal dan mau belajar bahasa Arab, belajar agama, apakah itu baik? Apakah ilmu dunia dan kecerdasannya kelak akan dihisab pada hari kiamat? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dunia tetap dunia, ya. Rasulullah katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih tahu dengan urusan dunia kalian, ya. Artinya jamaah rahimakumullah, masing-masing bisa melihat maslahatnya. Ya, kalau urusan agama, urusan ilmu, maka kita wajib untuk belajar. Sehingga dengan kita belajar, agama kita tegak di hadapan Allah, ya. Agama kita lurus, benar di hadapan Allah. Itu kewajiban kita menuntut ilmu agama. Adapun ilmu dunia tidak masalah, masih banyak yang lain yang tahu, masih banyak yang lain yang bisa mengerjakannya. Alhamdulillah, itu tidak berbahaya untuk kaum muslimin, ya, tidak masalah. Seorang dokter, seorang insinyur, ya, kemudian memilih untuk belajar agama dan fokus dengan agama, sedangkan untuk urusan dunia ia berusaha secukupnya, apa yang mampu, tidak masalah, ya, tidak masalah yang demikian. Tapi kalau bisa menggabungkan dua-duanya, sehingga dunia juga dapat, dunia juga punya banyak, sehingga bisa banyak bersedekah, banyak, ya, mendapatkan kebaikan dari hartanya, alhamdulillah. Tapi tentu masing-masing yang tahu. Kalau saya masuk di perusahaan, saya kembali pada kehidupan seperti itu, kok saya khawatir tidak istiqomah, saya khawatir luntur lagi, ya, agama saya misalnya, ya, monggo masing-masing yang lebih tahu, ya. Taib, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita tambahkan, ya, pengumuman untuk pembebasan tanah untuk masjid, ya, yang ada di samping kita, ada di utara masjid. Itu ada 3 peta jamaah rahimakumullah, ya, ada 3 peta tanah, insyaallah dengan izin Allah, ya, tentu dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, ya, insyaallah kita ingin bebaskan, ya. Dan insyaallah untuk yang peta yang pertama, alhamdulillah sudah dalam proses, ya, sudah dalam proses di notaris insyaallah untuk peta yang pertama. Padahal itu termasuk yang mungkin paling sulit, ya, dalam prosesnya panjang sekali. Tapi alhamdulillah untuk peta yang pertama, ya, itu masih dalam proses, insyaallah di notaris, insyaallah segera selesai. Peta yang kedua dan ketiga, ya, ini butuh dari jamaah sekalian. Kalau total biaya yang kita butuhkan adalah 5 miliar, ya, 5 miliar, yang sudah ada sekitar 2,1, ya, 2,1, ya, sehingga tersisa sekitar 2,9 M, ya, 2,9 M. Dan dari panitia, dari teman-teman menyiapkan pilihan yang buat kita bisa gabung untuk ikut membebaskan, yaitu siap menjadi donatur untuk setiap bulannya itu transfer 100.000, ya. Setiap bulannya 100.000 selama kalau saya tidak salah bacanya 14 bulan, ya, selama 14 bulan menjadi donatur tetap untuk pembebasan tanah. Setiap bulannya mengirim 100.000. Kita butuhkan sekitar 5.000 orang, ya, atau 4.000 orang, ya, mungkin dari teman-teman nanti bisa dilihat posternya. Monggo jamaah bisa untuk diri sendiri, keluarga, sampaikan pada keluarga. Insya Allah tidak berat, ya, kalau 100.000, ya, selama setahun lebih dikit tadi untuk bisa ikut andil dalam membebaskan, insya Allah menjadi amal jariah kita semuanya. Tanah tidak akan kemana-mana, ya, tanah insya Allah tidak akan bergeser. Artinya kalau kita beli, kita bangun masjid, masya Allah itu amal jariahnya tidak bisa kita bayangkan, ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka monggo motivasi buat semuanya, silakan hubungi panitia, ya, atau mungkin di nomor-nomor WA yang tertulis di tiang-tiang masjid, ya, bisa dihubungi, kemudian ikut gabung. Saya ambil 1 paket, 2 paket, 5 paket misalnya, silahkan monggo, ya, mudah-mudahan bisa segera selesai pembebasan tanah untuk perluasan masjid kita. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu bantuan, ya, dari Bapak Ibu sekalian sangat kita butuhkan, sehingga keluarga besar kita, sahabat, teman dan kenalan kita bisa ikut tahu, ya, bahwa ada kesempatan besar untuk ikut membebaskan tanah masjid untuk amal jariah kita, untuk bekal kita semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wallahu taala alam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kami ucapkan pada Ustaz Muhammad Ramlan. Semoga ilmu yang disampaikan memberikan faedah bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami tutup, kami ingatkan kembali untuk senantiasa menjaga kebersihan masjid. Pastikan tidak ada sampah yang tertinggal sebelum meninggalkan masjid. Mari kita tutup dengan